selain yang saya bilang tadi, bagaimana kalimat yang kita dalilkan atau kita keluarkan, itu kita juga harus mengatur mimik wajah. Iya. Jadi ketika kita di bidas misalnya diberikan interupsi yang, wah kita ini diserang, istilahnya kita sedang dilempar pisau oleh tim sebelah gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangkap pisau itu dan melemparkan kembali dengan cara yang halus istilahnya. Sahabat Jati sekalian, ketemu lagi dengan saya di podcast Jati. Saya Ruslan Husein selaku host yang akan mengangkat tema terkait dengan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi. Nah, pagi hari ini saya kedatangan tamu spesial. Sebelumnya sudah kami komunikasikan dan hadir. Jadi beliau ini berdua adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dan masih sangat muda, masih semester 2. Masih semester 2 menjelang ke semester 3. Kita sapa yang pertama, Yuyun Andriani Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar, Yuyun? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya. Baik dan tetap semangat ya. Semangat. Ya. Kemudian yang kedua, Intan Nur Ilma. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sangat baik. Ya, terima kasih ya. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini akan berbagi terkait dengan pengalaman mereka mengikuti kompetisi debat hukum dan juga kompetisi debat konstitusi tingkat regional maupun juga tingkat nasional tentunya. Dan pengalaman mereka mengikuti debat itu ya bukan hanya sekedar ikut saja. Itu sudah berhasil mendapatkan juara. Mendapatkan juara dan juga berhasil tentunya mengharumkan nama baik kampus Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Nah, ke Yuyun dulu. Bisa diberikan informasi ke kita terkait dengan pengalamannya mengikuti debat hukum maupun debat konstitusi selama ini. Sejak kapan mengikuti debat itu? Silakan. Baik, kalau saya sendiri itu mulai benar-benar mengikuti dan fokus pada perlombaan debat itu di tingkat mahasiswa. Namun saya punya pengalaman pertama kali ikut lomba debat itu pada saat kelas 7 SMP. Di situ saya ikut lomba debat seputar palang merah remaja. Iya. Itu jadi berangkat dari situ pengalaman pertama itu, kemudian akhirnya pada saat SMA tidak ikut, tapi mulai memberanikan diri itu pada saat tingkat mahasiswa. Jadi di situ alhamdulillahnya dipertemukan dengan teman-teman maupun dosen-dosen yang mendukung. Jadi akhirnya bisa fokus dan terjun ke dunia perlombaan debat. Oh, berarti sejak dini ya, sejak kelas 7. Iya, betul. Kelas 7 itu kelas 1 SMP ya? Iya, betul. Nah, ada pengalaman khusus pada saat pertama kali mengikuti debat itu? Ini kan masih belia sekali di kelas 1 SMP ataupun kelas 7. Betul. Jadi kalau pengalaman sendiri itu pertama kali ikut itu hanya karena saya merasa bahwa saya sudah mampu dalam hal presentasi atau berbicara di depan kelas. Makanya saya ingin mengembangkan kemampuan berbicara saya dan menguji bagaimana sih apakah saya masih akan tetap percaya diri ketika saya melakukan lomba debat gitu. Namun pada kenyataannya saya salah paham terhadap presentasi dan berdebat itu berbeda ternyata. Jadi di situ saya punya pengalaman yang pada saat itu saya sempat diremehkan juga oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak cocok di dalam dunia debat karena saya tidak punya nalar yang kritis dan juga saya tidak mampu mengungkapkan perspektif saya atau pendapat saya dengan baik dan benar. Nah, itulah yang kemudian menjadikan pada saat itu hanya pertama dan terakhirnya saya mengikuti lomba debat yang kemudian itu tadi yang saya katakan karena di tingkat mahasiswa saya bertemu dengan teman-teman dan dosen yang baik, makanya saya berani untuk ikut lomba debat lagi. Ya, tadi saya menggarisbawahi ada pengalaman negatif. Iya, betul. Untuk kemudian mohon maaf diremehkan barangkali betul. Tidak dianggap memiliki potensi sehingga dikatakan Anda tidak memiliki pengalaman ataupun tidak bisa berprestasi di bidang debat itu. Tapi kan nyatanya
hari ini berbeda Iya. terkait dengan torehan-torehan prestasi yang pernah diikuti. Oke, itu pertama kali. Setelah Itu itu pertama gimana kali. kelanjutannya lagi? Dan pada saat tingkat mahasiswa itu pun pertama kali alhamdulillah karena berada mungkin karena kakak-kakak saya pada saat itu saya pertama kali terjun di tim yang dimana tim itu saya selaku mahasiswa baru dan bersama dua senior, jadi mungkin karena senior ini begitu membantu saya dan didampingi dengan dosen-dosen yang baik, itu akhirnya kami alhamdulillah tim pertama itu berhasil menjuarai lomba debat ilmiah tingkat Dema Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Gitu. Itu Jadi, tahun berapa itu? tahun 2021. Oh ya. Jadi Debat dari- ilmiah Iya, tingkat Dema tingkat Universitas. Dewan Mahasiswa Iya. Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Itu tahun 2021 ya? 2021. Di tahun yang sama pernah mengikuti lagi kompetisi serupa? Jadi dari perlombaan debat itu akhirnya mulai tumbuh rasa percaya diri karena saya melihat bahwa ternyata setelah pengalaman buruk saya itu tidak membuat saya akan mendapatkan pengalaman buruk terus menerus. Ternyata itu yang yang membuat adalah bagaimana diri kita mampu untuk melawan hal-hal negatif dan merubahnya jadi hal-hal positif karena Oke. juga didukung sama lingkungan yang positif, jadi akhirnya terciptalah nilai-nilai positif di situ atau energi positif. Jadi dari situ saya kemudian ikut lagi bersama tim yang sama di Dema Fakultas. Iya. Dema Fakultas UIN Dato Karama Palu. Di situ alhamdulillah bersama tim kembali juara 1. Juara dan, 1. Jadi dari situ juga dipercaya untuk menjadi best speaker atau pembicara terbaik. Wow. Gitu. Tampil sebagai juara 1, kemudian juga berhasil memperoleh pembicara terbaik Iya, dalam kompetisi betul. debat itu. Iya. Nah, itu kan 2021 juga ya? 2021. Nah, sekarang di tahun 2022 ini ada tidak? Alhamdulillah di tahun 2022 ini kalau bisa dibilang cukup signifikan ya peningkatannya karena di tahun 2021 saya hanya ikut di tingkat regional atau Iya. hanya tingkat kampus saja. Nah di 2022 ini karena teman-teman juga dosen-dosen banyak memberikan dukungan begitu, jadi kami diberikan kesempatan untuk mencoba tingkat yang lebih tinggi yakni Oke. tingkat nasional dan alhamdulillah kami sudah 2 kali mengikuti di Juni 2022 itu alhamdulillah berhasil mengikuti debat konstitusi yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang. Di situ kami menduduki juara 2 dan disusul di bulan Juli Iya. kami kembali ikut debat hukum yang diadakan oleh IAIN Ponorogo dan kembali menduduki juara 2. Ini sama-sama di tingkat nasional. Oke, itu pesertanya debat hukum dan debat konstitusi. Konstitusi. Itu pesertanya hanya Universitas Islam saja se-Indonesia atau semua negeri dan swasta? Nah, kalau di Universitas Negeri Malang itu tuh hanya seluruhnya. Jadi PTKIN atau Universitas Negeri itu semuanya bisa masuk maupun perguruan tinggi swasta. Itu semuanya bisa mengikuti perlombaan debat. Nah, berbeda kalau dengan IAIN Ponorogo ini itu hanya untuk fakultas syariah saja atau fakultas hukum. Begitu, dia lebih dikhususkan yang dapat mengikuti perlombaan debat tadi. Gitu, jadi lebih spesifik ketika kita mengikuti lomba di IAIN Ponorogo. Oke. Nah, sekarang kita ke Intan. Nah, pertanyaan yang sama juga. Intan bisa berbagi ke kita, sahabat Jati sekalian, terkait dengan pengalaman selama ini mengikuti debat. Silakan Intan. Kalau saya sendiri itu pertama ikut debat itu sejak mahasiswa. Iya. Sebelumnya belum mempunyai pengalaman sama sekali, namun karena adanya dukungan teman-teman dari tim dan juga dukungan dosen sekalian, jadi Iya. kita sama-sama tumbuh dan berkembang di debat ini. Jadi Oke. kita didukung dengan adanya kerjasama tim sama dosen-dosen pembimbing, jadi saya lebih percaya diri untuk ikut debat. Oke. Gitu. Terakhir yang diikuti yang apakah satu tim sama Yuyun ini? Oh iya, pertama itu saya beda tim kedua dari timnya Yuna. Di Iya. situ kita beroleh juara 2. Itu untuk debat fakultas. Nah, kemudian kebetulan juga tim saya itu ada yang berangkat ke luar negeri karena beasiswa prestasi, jadi Iya. timnya itu dileburkan jadi satu tim bersama Yuna. Nah, di situ kita ikut pertama lomba debat konstitusi yang dilaksanakan Universitas Negeri Malang dan alhamdulillah juara 2. Dan kemudian satu tim lagi di lomba debat hukum yang dilaksanakan di IAIN Ponorogo. Oke, berarti torehannya tim berhasil juara 2 ya? Yang pertama. Di tahun 2021 dan 2022 ini? Iya. Oke. Nah, yang berikutnya kita ingin tahu juga terkait dengan kegiatan ekstra Iya. kurikuler maupun juga
kegiatan intrakampus yang selama ini diikuti? Nah, saya ke Yuyun dulu. Ada tidak kegiatan ekstra kampus yang diikuti atau intrakampus? Kalau saya hanya mengikuti intrakampus, jadi saya hanya bergabung di Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga. Di situ saya tergabung di divisi PPI, Pendidikan dan Pengembangan Intelektual, dan juga saya juga bergabung di Study Club Delta. Di situ saya sebagai sekretarisnya gitu. Oke. Saya hanya bergabung di dua Kalau Intan? lembaga itu. Kalau saya sendiri kebetulan juga bergabung di intrakampus, himpunan, yakni di divisi Huminfo. Nah, juga bergabung di UKM kampus Racana Karamatul Husna, yang lebih tepatnya dibilang Pramuka. Terus Pramuka. Kemudian salah satu pengurus juga di Delta Study Club, yakni jadi bendaharanya. Oke, Delta Study Club ya. Ini setahu saya dosen pembinanya ini adalah Randi Atma Ermasi. Iya, betul. Benar ya? Betul. Oke, kita sapa dulu Pak Randi. Halo Pak. Halo. Nanti dukung terus ya, adik-adik betul. mahasiswa untuk kemudian mengembangkan potensinya dan juga berprestasi. Nah, yang berikutnya kita ke pertanyaan inti terkait dengan ada kaitan dengan meningkatkan prestasi mahasiswa untuk kemudian siap mengikuti kompetisi debat hukum maupun debat konstitusi. Nah, dalam pelaksanaan debat ini kan setahu saya peserta itu setidaknya harus menguasai tata cara, prosedur, dan mekanismenya. Kemudian yang kedua adalah peserta itu seharusnya juga menguasai terkait dengan materi muatan yang akan diperdebatkan. Nah, sekaitan dengan hal itu, bagaimana Yuyun memandangnya, mempersiapkannya? Iya, jadi kalau di prodi kami sendiri itu kami punya grup keluarga besar. Nah, di grup keluarga besar ini para dosen, senior maupun teman-teman kami itu aktif untuk saling men-share info-info lomba. Salah satunya adalah info lomba debat. Jadi walaupun sudah ada tim yang sering bertanding maupun teman-teman yang dirasa sudah mumpuni dalam bidang debat, di prodi kami tidak menutup peluang kepada teman-teman mahasiswa untuk ikut bertanding. Jadi istilahnya kami tetap saling merangkul begitu. Nah, setelah info lomba tersebut di-share, nah nanti di situ akan dikasihkan pengumuman bahwa siapa yang berminat untuk mengikuti silakan menghubungi anggota himpunan, karena kebetulan himpunan itu menjadi perpanjangan tangan dari prodi. Jadi bisa juga langsung ke sekretaris jurusan gitu. Nanti setelah melakukan proses pendaftaran atau yang berminat itu kan kalau kita melihat apakah pendaftarnya atau peminatnya tinggi, maka akan dilaksanakan seleksi. Di seleksi inilah nanti para dosen atau para pembimbing yang membantu kami dalam lomba debat akan melihat siapa sih sebenarnya teman-teman yang dirasa cukup atau kompeten dalam perlombaan yang akan dilaksanakan nanti begitu, karena di setiap perlombaan kan punya kriterianya masing-masing dari teman-teman peserta. Lalu selanjutnya dari setelah tim terbentuk, para dosen ataupun pendamping dan teman-teman itu akan membantu kami dalam menyiapkan proses administrasi. Di administrasi ini biasanya ada yang disuruh untuk membuat esai atau artikel ilmiah sebagai salah satu syarat pendaftaran. Ada juga yang tidak. Biasanya kalau di tingkat regional itu tidak mewajibkan, tapi kalau di tingkat nasional itu selalu mewajibkan. Begitu. Terus nanti setelah administrasi kemudian dinyatakan lulus, biasa ini ada 16 besar atau 16 tim yang dinyatakan lulus, ada juga yang 8, itu tergantung dari keputusan panitia. Nah, biasa setelah diadakan pengumuman lulus administrasi, kita akan melaksanakan technical meeting. Di technical meeting inilah panitia akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme debatnya begitu, karena di perdebatan pun banyak macamnya gitu. Ada ASEAN Parliamentary itu berbeda juga gitu. Tapi yang umumnya digunakan di Indonesia atau di perdebatan-perdebatan itu ASEAN Parliamentary gitu. Terus nanti setelah technical meeting masuklah ke babak perdebatan, di mana yang Bapak bilang tadi kita harus menyiapkan materi. Nah, di babak inilah kita menyiapkan materinya dari dua sisi, yakni sesi pro dan kontra. Jadi pada dasarnya seorang debaters itu dituntut untuk memahami materi dengan cepat, tepat, dan lugas gitu. Jadi bagaimana caranya dalam waktu yang singkat, biasa ada panitia yang memberikan mosi itu 15 menit sebelum perdebatan dimulai. Atau biasa paling lama itu 30 menit. Jadi bagaimana kita menyiapkan materi dua sisi pro dan kontra dalam 30 menit. Nah, begitu. Tadi di awal itu kan ada menyiapkan esai. Ya, Intan. Ada tadi kan di awal tadi ada menyiapkan esai, sekiranya itu dipersyaratkan oleh panitia. Nah, teknis penulisan esai itu gimana? Ini kan biasanya kolektif kelompoknya.
ada 1, 2, 3 orang. Kemudian biasanya perannya dosen juga ada untuk kemudian pembobotan terkait dengan esai itu. Nah, selama ini seharusnya gimana pengalaman untuk kemudian menghasilkan esai terbaik itu? Kalau kita itu kemarin untuk lomba di IAIN Ponorogo khususnya, Iya. kita kan dikasih mosi itu tentang pengadilan negeri memberi izin nikah beda agama. Oke. Terus dibuatkan untuk sisi pro dan kontra. Jadi kita berlebur satu tim untuk mendiskusikan. Kira-kira kita mau bawa arah kemana dulu. Nah dari 3 itu kita 2 orang fokus ke kontra dan 1 orang fokus ke pro. Jadi kita bagi. Nah setelah dari situ semua hasil pemikiran kita satukan, tuangkan dalam satu karya tulis. Nah di situ juga kita didukung sama dosen. Jadi dosen kasih masukan untuk kontra kayaknya gini bagusnya, untuk anunya apa kok pembahasannya. Jadi kita dibantu sama dosen-dosen. Jadi tidak serta-merta kita satu tim saja yang berbuat. Jadi kita itu ada kerjasama. Jadi di situ yang dibutuhkan untuk membuat suatu karya ilmiah adanya kekompakan satu tim. Jadi kita untuk semua pemikiran kita gabungkan jadi satu. Iya, itu poinnya. Jadi ada pemikiran anggota-anggota tim, kemudian jadi saling memberi penguatan dari sisi pemikirannya, teknik penulisannya, mungkin juga layoutnya, ditambah dengan masukan-masukan dari dosen. Nah tadi ada kalimat terkait dengan pernikahan beda agama. Nah bisa berikan informasi yang pernah diikuti itu, apa argumentasi yang dibangun terkait dengan esai itu? Kemarin kita pakai landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan beda agama, yang mana pada pasal 1-nya menjelaskan bahwa pernikahan akan dianggap sah ketika dilaksanakan berdasarkan ajaran masing-masing. Nah untuk landasan undang-undang itu cukup kuat untuk pro, namun juga bisa kuat terhadap kontra. Jadi tinggal bagaimana kita mengarahkan undang-undang tersebut untuk pro dan kontra. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya karena dua-duanya itu kuat. Jadi seperti itu. Oke, ke Yuyun. Nah ini kan dalam pelaksanaan debat kita kan tidak bisa memilih bahwa saya lebih menguasai pro terkait dengan mosi yang diberikan, atau kemudian lebih memilih kontra terkait dengan mosi yang diberikan. Tapi itu kan ditentukan oleh panitia barangkali ya? Panitia. Nah, teknis menguasai materi pro dan kontra itu terhadap mosi yang diberikan itu bagaimana? Nah, jadi kalau dalam tim kan ada 3 orang, jadi pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Nah, masing-masing pembicara ini mempunyai porsinya masing-masing, di mana pembicara pertama latar belakang atau landasan teori, yang pembicara kedua menjelaskan bagaimana dasar hukumnya, bagaimana contoh kasusnya, dan yang ketiga menyimpulkan dan menambah lagi contoh kasus, memperkuat bangunan-bangunan argumen dari pembicara sebelumnya. Jadi pada dasarnya kita harus tahu dulu nih posisi kita atau tupoksi kita selaku pembicara itu bagaimana dan seperti apa. Setelah itu nanti kemudian baru kita memahami apa sih yang diinginkan oleh mosi, misalnya penghapusan kelas BPJS oleh pemerintah. Nah, apa sih yang diinginkan ini? Misalnya urgensinya karena adanya inflasi seperti itu, atau misal karena tidak adanya pemerataan atau keadilan dalam pelaksanaan sistem kelas tersebut. Makanya kita harus tahu dasar hukumnya apa, urgensinya apa, yang diinginkan apa, dan lain sebagainya. Itu kita bedah dulu mosinya. Nanti setelah pembedahan mosi tersebut baru kita masing-masing pembicara mengetahui bahwa ini loh kalau pro itu yang kuat seperti ini, kontra yang kuat seperti ini. Jadi nanti masing-masing biasa kalau dari tim kami walaupun tidak diatur itu sudah ada yang otomatis saya kuat di kontra, saya kuat di pro. Jadi walaupun kami pada dasarnya tidak siap, kami akan selalu merasa siap karena ada yang penguat dari kami. Intinya dalam tim kami itu biasa kalau sudah ada 1 orang yang merasa bahwa saya sudah memahami, kami otomatis akan ikut kami pun sudah memahami gitu. Kayak itu intuisi ya, kayak otomatis ikatan batin antara tim itu terasa gitu. Jadi pada dasarnya kalau sudah ada satu yang semangat dan sudah paham, kami pasti akan sudah paham juga. Tadi kan jadi ada pada saat pelaksanaan perdebatan itu pernah tadi penghapusan kelas BPJS. Iya, betul. Nah, bisa berikan argumentasi ataupun penjelasan ke kita sekalian terkait dengan narasi kontra dan juga narasi pro terkait dengan penghapusan kelas BPJS tadi itu. Kalau kemarin kami pada saat penyusunan mosi itu kami berada kuat di pro karena dasar hukum di Undang-Undang SJSN tahun 2004 itu mengatakan bahwa dalam pelayanan di rumah sakit harus dilakukan berdasarkan kelas standar atau standarisasi kelas. Nah, di mana tujuan dari penghapusan kelas BPJS ini berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, jika sudah berdasarkan undang-undang maka akan kuat
argumentasinya, karena kita adalah negara hukum yang berdasar pada undang-undang. Jadi di situ kami dari kontra harus bagaimana caranya kita memikirkan atau menghasilkan argumen bahwa kita walaupun ada undang-undang yang mengatakan tersebut, kalau terbukti kelas ini efektif, kenapa harus dihapuskan? Begitu. Jadi kita mencari bagaimana sih kita mampu untuk menjelaskan keefektivitas kelas 1, 2, dan 3 ini. Jadi kalau dari kontrak kemarin kami jelaskan bahwa kelas 1, 2, dan 3 ini sudah sangat efektif begitu, karena tidak membebani masyarakat dalam pembayaran iurannya. Pun juga tidak kan salah satu dasar yang didalilkan atau diundangkan oleh rekan dari tim pro itu mengatakan bahwa salah satu urgensinya adalah inflasi oleh BPJS. Nah, kami berdasarkan data yang kami dapatkan, BPJS saat ini sudah tidak inflasi lagi. Nah, itu yang kami perkuat, kami tekankan terus-menerus, karena walaupun pada dasarnya jika argumen lemah atau tidak kuat, itu bagaimana dari penyampaian kita, intonasi kita, gestur kita untuk meyakinkan dewan juri dan para tim pro ini, karena bagaimana agar mereka bisa hanyut ke dalam argumen kita, seperti itu. Tadi ada disinggung oleh Yuyun, Intan, bagaimana tadi pengaruhnya ini intonasi, gestur, bahasa tubuh untuk kemudian itu menjadi pertimbangan meyakinkan dewan juri misalnya terkait dengan argumentasi yang kita bangun. Nah, menurut Intan sendiri bagaimana membangun intonasi, gestur, mimik wajah yang meyakinkan, atau pengalamannya Intan lah untuk kemudian seputar hal itu? Kalau saya pribadi untuk itu memang itu perlu, sangat perlu bahkan. Karena kadang itu kepercayaan diri itu membangun mental kita, karena meskipun materi kita cukup, namun kalau mental kita drop, kita tidak bakalan mampu meyakinkan dewan juri. Nah, untuk mental itu sendiri dari pembicara pertama, khususnya saya pribadi, itu sudah dibangun, karena pembicara pertama itu merupakan kunci untuk membangun sebuah argumen. Jikalau dari pembicara pertamanya dari intonasi, kemudian mimik mukanya sudah meyakinkan dewan juri, kemudian kemungkinan besar untuk pembicara kedua dan ketiga lebih meyakinkan dewan juri. Jadi dari pembicara saya itu harus dibangun betul-betul mentalnya. Jadi seperti itu. Kalau Yuyun memang untuk membangun kepercayaan diri itu, ini otodidak saja atau pernah mengikuti pelatihan khusus? Misalnya teknik berbicara di depan umum, kemudian menggunakan bahasa tubuh, itu gimana? Kalau saya pribadi itu otodidak awalnya, karena kalau saya naik motor itu biasa suka bicara sendiri, atau kalau di rumah suka di depan cermin bicara sendiri. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana sih mimik wajah saya ketika berbicara. Dan selama SMA saya juga aktif di organisasi Forum Genre dan PIK Remaja. Di situ kita belajar banyak soal bagaimana berbicara, karena kita di situ dijadikan sebagai fasilitator bagi teman-teman remaja. Jadi mau tidak mau seorang fasilitator harus aktif baik dari gerakan maupun dari suara, seperti itu. Jadi terlatih dari itu, dan ketika masuk di debat pun kita diajarkan bahwa seorang pembicara itu harus menggunakan kalimat-kalimat persuasif yang mengajak rekan berpikir atau dewan juri agar setuju dengan apa yang kami ucapkan, walaupun kami sedang berdiri pada posisi kontra atau tidak setuju terhadap mesin perdebatan. Seperti itu. Saya tadi setuju itu terkait dengan mengembangkan kapasitas mahasiswa, potensi mahasiswa dengan memperbanyak kegiatan ekstra kampus ataupun kegiatan tadi ekstra. Misalnya terlibat dalam kegiatan organisasi, karena ternyata banyak ilmu dan pengetahuan yang tidak didapatkan di bangku kuliah itu didapatkan di kegiatan ekstra tadi itu. Betul sekali. Misalnya terkait dengan teknik berbicara, meyakinkan orang dan sebagainya, itu sangat berguna sekali. Dan ternyata kan kegiatan kepanitiaan, kegiatan mengurus ini dan itu ternyata juga berperan untuk kemudian peningkatan kapasitas mahasiswa. Nah, kembali lagi dalam pelaksanaan debat itu kan biasanya ada interupsi, dan itu kan ada babaknya, ada babak dalam proses debat itu. Nah, bagaimana teknik untuk kemudian bisa menginterupsi secara tepat, sekaligus juga Yuyun bisa menguraikan terkait dengan menjawab pertanyaan interupsi ini secara tepat juga. Jadi kalau interupsi itu sendiri baru dimulai pada sesi pembicara kedua dan ketiga. Jadi pembicara pertama tidak menerima interupsi. Nah, biasa kalau dari saya sendiri selaku pembicara kedua itu saya akan memperhatikan dulu nih. Misal kalau saya di posisi pro, saya akan memperhatikan, berarti kalau dari posisi pro kita hanya akan mendapatkan sesi pembicara pertama. Saya melihat dulu bagaimana sih pembicara pertama membangun argumennya mereka. Jadi mereka kurang di bagian ini.
mereka lebih di bagian ini, jadi mereka punya keunggulan di bagian ini. Saya harus menyerang kelemahan mereka dan memanfaatkan keunggulan mereka itu sebagai bumerang untuk mereka nantinya. Begitu, apakah itu benar-benar menjadi keunggulan mereka atau hanya ada di pembicara pertama saja. Nah, seperti itu. Karena sebelum kita melaksanakan interupsi, kita akan membuka terlebih dahulu bangunan argumen dengan bidasan. Di mana bidasan ini kita akan membidas atau mengkritik argumen-argumen mereka yang kita rasa kurang pas. Nah, interupsi itu nanti ketika mereka tidak mampu menjawab bidasan kita, nah itulah yang akan kita jadikan bumerang untuk menjadikan interupsi. Begitu. Saya punya pengalaman pada saat debat ilmiah kemarin di Dema Universitas itu, pembicara pertama mengeluarkan statement bahwa mereka memiliki data terhadap sarana dan prasarana yang memadai di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di situ kami berdiri pada posisi kontra. Di situ kami pun kemudian menyangka bahwa itu tidak memiliki data kan. Nah, terus tapi di bidasan itu kami hanya mengatakan bahwa mereka mengatakan mereka memiliki data, tapi mereka tidak memaparkan data tersebut. Nah, di tengah-tengah bangunan argumen saya ketika saya membidas, pembicara kedua dari tim kontra menyangga saya, menanyakan mana data-data tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bagaimana kami memanfaatkan keunggulan untuk menjadi bumerang mereka sendiri. Apakah benar-benar itu keunggulan dari pembicara tadi atau hanya di satu pihak saja. Nah, inilah yang kemudian memberikan kami poin plus, yang kemudian dari interupsi itu ketika mereka menanyakan mana data keefektifan tersebut, kami balas, Dewan Juri yang terhormat, dari interupsi yang telah diberikan oleh pembicara kedua dari tim kontra jelas menunjukkan ketidakmampuan dalam tim kontra untuk memahami mosi perdebatan kali ini karena adanya perbedaan perspektif atau tidak adanya keselarasan dalam memahami mosi perdebatan antar tim mereka sendiri. Jadi itu bagaimana memanfaatkan segala situasi yang tadinya menjadi baik dapat dijadikan bumerang untuk kembali kepada tim itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, dalam tahap interupsi tadi itu, ini kan biasanya ada diksi kalimat ataupun kata yang tepat untuk kemudian menginterupsi ataupun menyampaikan jawaban. Nah, pilihan-pilihan kata itu biasanya seperti apa? Kemudian juga bagaimana psikologi ketika kemudian ada yang disampaikan oleh tim lawan menyampaikan kata ataupun kalimat yang nadanya bisa menjatuhkan mental sebagai tim debat. Nah, gimana itu, Yun? Kalau saya sendiri itu, jadi pada saat itu ada interupsi juga yang diberikan kepada saya menjawab bahwa saya menjawab dengan bidasan. Pada saat itu saya menjawab bahwa rekan kami dari tim kontras dari tadi hendak meracik obat. Namun jangankan meracik obat, mendeteksi penyakitnya pun mereka tidak mampu begitu. Jadi kayak bagaimana kita membalikan bahwa mereka dari tadi sedang meyakinkan juri, tapi mereka memberikan pemahaman yang salah terhadap juri. Jadi kita merubah diksi-diksi kalimat itu, kita banyak membaca, banyak menonton di YouTube atau di sosial media bagaimana sih mereka mengeluarkan argumen atau statement. Nah, juga pernah diberikan atau mendengar kalimat interupsi itu dengan kata kecelakaan berpikir karena tidak mampu menangkap mosi. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi rekan kami dari tim pro tidak mampu menjelaskan bagaimana substansi atau mekanisme pelaksanaan pada mosi perdebatan kali ini. Sangat disayangkan telah terjadinya kecelakaan berpikir oleh rekan kami dari tim kontra. Jadi kayak istilahnya di situ, kami sudah mendalilkan atau mengeluarkan statement yang benar menurut kami, dan lantas kemudian diputarbalikkan oleh tim lawan dengan mengatakan kecelakaan berpikir, seolah-olah hanya mereka yang benar, seperti itu. Kalau menghadapi diksi kalimat seperti itu, bagaimana tekniknya? Kami akan melemparkan kembali bahwa Dewan Juri yang terhormat, kami kan dari tim kontra mengatakan bahwa kami telah mengalami kecelakaan berpikir, namun sejatinya justru mereka lah yang mengalami kecelakaan berpikir. Karena kami balikan. Jadi sebagaimana pandainya kami membalikan situasi. Jadi mereka mengalami kecelakaan berpikir karena sejatinya sedari tadi mereka hanya berfokus pada satu titik saja. Sedangkan di mosi perdebatan ini kami mempunyai dua kunci. Itu salah satunya kemarin pada mosi euthanasia dilegalkan di Indonesia. Nah, itu euthanasia itu kan suntik mati ya.
Nah, jadi mereka hanya fokus bagaimana euthanasia itu tidak boleh, padahal kita tidak boleh mengabaikan bahwa tiap tahun di Indonesia terjadi peningkatan kasus kronis yang hanya ketika kita fokus terhadap kasus tersebut, kita akan mengabaikan kasus-kasus lain yang juga lebih punya peluang seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana mereka hanya fokus satu titik saja, jadi mereka justru yang mengalami kecelakaan berpikir karena kita tidak fokus pada satu titik, tapi semua titik yang ada pada mosi seperti itu. Berarti itu tadi ya, yang lempar-lempar pisau itu. Iya, betul. Lempar-lempar jadi pisau di meja debat. Menusuk, iya. Istilahnya saling menusuk. Iya, saling menusuk karena memang yang dikeluarkan tajam dan kita pun mengeluarkan hal yang tajam, karena kalau kita membiarkan itu akan dilihat dengan dewan juri, berarti mereka tidak mampu menangkap umpan dari mereka. Berarti mereka menerima umpan tersebut dengan makna setuju dengan apa yang mereka katakan seperti itu. Oke. Ke Intan. Nah, tadi ini saya membaca misalnya dalam satu tim ini ada 3 orang. Nah, peran-peran masing-masing tim itu, tim nomor 1, orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam debat yang diikuti itu seperti apa? Berbeda kan di situ? Iya. Oke. Kalau dari tim pertama sendiri, selaku pembicara pertama itu membahas tentang landasan-landasan hukumnya. Dia membahas tentang latar belakang mosi itu, kenapa bisa ada mosi itu. Terus yang kedua, itu pembicara kedua akan membahas lebih spesifik tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, mereka lebih membahas tentang yang lebih mencakup ke dalam situ. Jadi mereka lebih memperkuat dewan juri berangkat dari latar belakang yang dari pembicara pertama. Kemudian di pembicara ketiga lebih diperkuat lagi dengan fakta yang lebih banyak. Dan kemudian mereka menyimpulkan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara keduanya. Nah, pembicara keberapa yang kemudian menghadapi serangan interupsi itu? Kalau untuk menanggapi interupsi itu ada pembicara kedua dan yang ketiga. Untuk pembicara pertama sendiri itu belum ada sesi interupsi. Iya. Cuma terkadang di pembicara memberikan jawaban itu siapa saja bisa, pembicara nomor 1, nomor 2, nomor 3 bisa. Untuk itu hanya yang untuk interupsi. Iya. Jikalau kemudian yang diinterupsi pembicara kedua, maka yang menjawab juga akan pembicara kedua. Oh, begitu. Gitu. Jadi tidak bisa misalnya ketika pembicara kedua berbicara kemudian diinterupsi oleh tim lawan, kemudian pembicara ketiga yang jawab. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Nah, itu yang jadi titik kita selaku pembicara yang dibidas yang diinterupsi harus mampu menjawab bidasan-bidasan tersebut. Jadi disitulah mental kita diuji. Betul. Karena tidak bisa saling membantu satu sama lain. Di sini yang menjadi unik dan juga menjadi menantang di tahapan itu. Karena tadi itu ya, berarti ketika dia berbicara kemudian dipotong, berarti temannya di kiri kanan misalnya di pembicara kedua, pembicara pertama dan ketiga itu tidak membantu. Jadi dia yang harus menjawabnya kemudian menyelesaikan sesi itu. Cuma terkadang kita selaku pembicara kedua atau ketiga, kalau semisal pembicara 1 dan 2, kalau semisal pembicara ketiga diinterupsi, maka kita dari pembicara 1 atau 2 menyorongkan kertas. Jadi kita kasih ini jawabannya. Gitu. Iya, bisa ya diberikan jawaban untuk memberi pertimbangan. Saling membantu lah. Saling membantu. Oke, sahabat Jati, untuk diketahui narasumber kita ini, adik-adik mahasiswa ini mahasiswa semester 2 UIN Dato Karama Palu, prodi Hukum Keluarga ya? Iya, betul. Oke, prodi Hukum Keluarga. Nah, berikutnya, dalam pelaksanaan debat ini bagaimana dukungan pimpinan kampus maupun juga di fakultas, terkhusus untuk prodi? Dukungan mereka untuk kemudian bisa melaksanakan debat dengan baik itu seperti apa? Kalau yang saya rasakan itu sangat luar biasa ya, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagaimana kita punya grup keluarga besar yang tidak hanya mahasiswa yang men-share, tapi juga dosen-dosen. Nah, dimana nanti setelah ada yang berminat, itu nanti dihubungi oleh himpunan atau langsung ke sekretaris jurusan akan membantu untuk proses seleksi. Jadi memang betul-betul dari awal hingga akhir perlombaan itu kami betul-betul merasakan dukungan. Begitu, karena sebelum pertandingan kita sudah didampingi, dan bahkan dosen yang mendampingi kami bukan hanya dari prodi kami, tetapi dosen-dosen dari prodi lain yang dirasa mereka paham tentang mosi ini atau mereka mampu membantu kami dalam permasalahan ini, karena permasalahan yang diangkat dalam mosi tentu tidak hanya dari satu aspek saja, tetapi dari berbagai macam aspek dalam permasalahan-permasalahan yang sedang trending pada saat ini, begitu, karena kami mendebatkan mosi yang trending. Jadi kalau dari saya betul-betul luar biasa sekali, karena bukan hanya dari prodi tapi juga dari fakultas, bahkan kampus pun sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kami gitu. Nah, kalau untuk penguasaan materi ya,
untuk penguasaan materi tadi, pelibatan dosen-dosen atau dukungan dosen-dosen itu seperti apa? Jadi biasa kalau yang mendaftar tingkat nasional itu kan ada esai. Nah di situ dari awal memang kami sudah diskusi, diarahkan, bahkan dalam proses penulisan pun kami betul-betul didampingi seperti itu. Oh kalian masih kurang seperti ini, seperti yang dikatakan Intan, ada revisi dan segala macam, itu kami aktif berdiskusi. Pun nanti pada saat pertandingan itu biasa kami sebelum pertandingan masih ada diskusi nih. Oh kira-kira apa sih mouse yang akan diangkat atau mouse yang akan diperdebatkan seperti apa ya? Itu kami akan didampingi oleh beberapa dosen yang sekiranya dosen tersebut mempunyai kemampuan di bidang masing-masing. Contoh kemarin ada yang kepemiluan, hukum perdata, hukum pidana, itu ada yang mendampingi kami masing-masing. Jadi pada saat proses perdebatan kami sudah mampu atau merasa cukup bahwa oh setidaknya kami sudah ada persiapan yang matang begitu, karena bukan hanya dari apa yang kami ketahui, karena kalau hanya dari kami ketahui tentu hanya sangat sedikit karena kami pun masih baru ya. Jadi ketika didampingi dengan dosen kami sangat percaya diri atau cukup percaya diri lah untuk berdebat seperti berarti itu. Benar Intan ya, capaian prestasi saat ini tentunya di sana ada dukungan pimpinan fakultas, dukungan pimpinan universitas, dan juga termasuk bantuan dukungan dari para dosen-dosen seperti itu ya? Iya benar sekali, sangat mendukung. Nah, yang berikutnya adalah pasti dalam pelaksanaan debat itu ada kesulitan. Iya ya? Betul. Pasti dalam pelaksanaan debat itu untuk kemudian mencapai prestasi ada masalah. Nah, kalau boleh tahu, selama mengikuti proses debat itu pernah menghadapi masalah, kesulitan ataupun tantangan sejenisnya? Kalau masalah sendiri itu mungkin yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tim ya. Apakah bagaimana cara kita menyesuaikan diri, karena kalau berdebat itu bukan untuk individu tetapi untuk tim. Jadi bagaimana dalam satu tim itu punya pikiran yang selaras atau saling sambung menyambung dalam menyampaikan argumen. Begitu. Jadi bagaimana kita membangun chemistry antara masing-masing anggota. Kalau chemistry sudah terbangun dengan baik, itu tentu akan mudah untuk ke step berikutnya, di mana step berikutnya adalah komposisi atau pembangunan materi. Jadi bagaimana kita membangun materi itu seperti yang saya katakan tadi, ada yang saling berbagi tugas gitu. Nah kalau dalam penyusunan materi ini kesulitan yang saya alami sendiri itu khususnya kalau berangkat dari pengalaman kemarin itu adalah bagaimana kita menyusun materi dan meriset, karena ternyata kalau di tingkat regional kan mungkin risetnya hanya seadanya ya, berdasarkan dari berita-berita ataupun media-media sosial itu bagaimana. Nah sedangkan kalau dari tingkat nasional itu mereka betul-betul terjun ke instansi terkait. Jadi misal kalau musuhnya tentang BPJS, mereka langsung terjun ke BPJS. Kalau Etilang, mereka langsung berhubungan ke instansi terkait. Jadi betul-betul ini yang membuat kami kaget atau culture shock ya, kalau melihat bahwa mereka setotalitas ini dalam menyiapkan materi. Nah inilah yang kemudian yang membuat kami kemarin itu sempat merasa agak sedikit terpojok ya, karena materi yang kami paparkan pun begitu umum berbanding terbalik dengan mereka yang betul-betul mendasar dan mendetail. Nah inilah, tapi untungnya kami kemarin mampu mengatasi hal tersebut dibantu dengan body language dan mimik wajah, sehingga pada akhir pertandingan hanya berbeda 3 poin dengan sang juara 1 gitu. Yang menarik tadi itu berarti memang dalam pelaksanaan debat itu untuk menguasai materi memang ideal sih harus ada riset. Iya betul karena sekali. Itu hasil pembacaan bahan dan juga didukung dengan data-data terkait. Dan saya yakin kalau itu disampaikan itu juga menjadi bahan pertimbangan oleh dewan juri untuk kemudian menetapkan memperoleh hasil nilai terbaik tertinggi. Termasuk juga sepertinya landasan yuridis, ya landasan hukum itu juga disebutkan. Ya. Oke. Kalau Intan pernah tidak mengalami masalah keuangan terkhusus dalam proses debat? Misalnya, ini sudah mau berangkat untuk debat, terutama yang pernah diikuti tadi itu. Nah, bagaimana porsi anggaran untuk itu? Ini kan biaya tiket mahal-mahal juga ini. Ya, belum lagi kalau mau beli oleh-oleh. Kalau untuk itu kita selaku tim tidak pernah sekalipun mengalami kendala terkait dana, karena dari kampus sudah membiayai. Karena adanya dukungan mereka, kita tidak ada mengalami kendala, bahkan ditanya apa yang kurang. Jadi di situ kita sama sekali tidak merasa terbebani. Ya, berarti ini plus ini. Ini terkait dengan dukungan kampus, ini tidak setengah-setengah. Memang memberikan dukungan totalitas terkait dengan mahasiswa yang akan berkompetisi. Ini masih akan berkompetisi nih, belum tahu apakah akan berhasil juara terbaik atau tidak. Yang jelas memberikan dukungan, fasilitasi, akomodasi, transportasi untuk kemudian bisa mahasiswa itu bertanding di tingkatan nasional tadi itu. Nah, setidaknya ini
harapannya kan bisa berlanjut ya, terkait Iya, dukungan betul. itu. Dosen-dosennya juga memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas, kemudian juga termasuk juga memberikan porsi anggaran yang memadai untuk kemudian tim yang akan bertanding. Nah, yang terakhir terkait dengan harapan dan pesan. Selain tadi itu anggaran dan juga peningkatan kapasitas dengan pelibatan dosen-dosen. Harapan lainnya untuk kemudian lebih memaksimalkan tim debat atas nama UIN Dato Karama Palu ke depannya. Jadi bisa jadi timnya masih ini, bisa jadi tim yang berikutnya, adik-adik yang lain atau rekan yang lain. Itu gimana? Harapan-harapannya, saran-sarannya kepada siapa saja boleh, silakan. Kalau saya yang pertama itu harapan ke pihak prodi, fakultas maupun kampus ya. Jadi bagaimana mungkin kami bisa dibantu untuk membuatkan suatu forum, di mana forum ini khusus untuk teman-teman mahasiswa maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan diri dalam bidang debat. Karena kami pun kemarin juga dalam debat sendiri belum ada yang dikatakan khusus segala macam untuk membantu kami. Jadi sekiranya nanti agar ketika forum ini dibentuk kami tidak lagi kesulitan begitu. Bukan dalam hal kesulitan yang dimaksudkan di luar dari yang kita bincangkan tadi, tapi maksudnya agar kita lebih terarah dalam pelaksanaan. Jadi ketika kami melakukan riset, kami juga lebih terarah dan lain sebagainya. Itu mempermudah kami dalam mempersiapkan proses debat itu sendiri. Pun kalau harapan saya kepada teman-teman, jangan takut untuk memulai karena segala sesuatu yang diawali dengan hal buruk ataupun ketidakpercayaan diri itu tidak selamanya akan berlangsung seperti itu. Ketika kita punya niat yang baik untuk merubah diri, insya Allah akan selalu ada jalan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Iya. Apakah Intan juga setuju terkait dengan penyiapan forum ini, forum ataupun semacam study club, semacam lingkar studi ataupun kelompok belajar yang ini mempersiapkan mahasiswa untuk kemudian lebih siap secara mental, kapasitas menghadapi debat-debat selanjutnya? Kalau saya sangat setuju karena kita tidak akan pernah paham dengan debat, tidak akan lebih memiliki skill yang mampu ketika kita tidak belajar. Karena sejatinya kita itu akan terbiasa oleh jika dibiasakan. Jadi ketika kita mulai terbiasa, mulai belajar terus dan menerus, otomatis skill kita bakal nambah. Jadi itu peran forum itu sangat dibutuhkan untuk menambah kapasitas dari para debater-debater sekalian. Oke. Sepertinya selain forum kemudian juga membangun kepercayaan diri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh fakultas ataupun universitas itu sepertinya juga harus didorong ya. Agar itu semakin meningkatkan pengalaman daripada mahasiswa mengikuti debat. Nah, bukankah semakin banyak jam terbang itu juga akan menguji mental, kapasitas dan juga daya tahannya mahasiswa ini menghadapi tantangan, persaingan ke depannya. Seperti itu ya. Oke, terakhir apa rencana selanjutnya? Ini kan masih semester 2, semester 3. Nah, rencana personal. Tentunya kalau untuk peningkatan kapasitas seperti apa? Ataupun ada rencana khusus lainnya? Kalau saya sendiri untuk saat ini yang pertama adalah tentu mempertahankan akademik ya, karena walaupun kita aktif untuk mengikuti perlombaan dan lain sebagainya yang juga menunjang kita harus kita tidak boleh lupa dengan tujuan utama kita menjadi mahasiswa. Kita punya tujuan apa sih sebenarnya? Nah, kalau saya pribadi kan tentu untuk meraih gelar sarjana yang itu tentu tidak mudah ya. Jadi bagaimana kita tetap mengutamakan tujuan utama tapi tidak mengabaikan hal-hal lain seperti memanfaatkan bagaimana sih atau hal-hal apa yang manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menjadi mahasiswa. Salah satunya adalah bisa mengikuti perlombaan dan lain sebagainya. Jadi setelah ini akan tetap ikut terus lomba dan mempertahankan akademik. Kalau saya seperti itu. Oke, Intan? Kalau saya sangat setuju dengan yang dibilang tadi, kalau bahwasannya kita itu harus perlu mengembangkan diri. Jangan hanya puas sampai di titik ini, kita harus terus berkembang untuk bisa mencapai yang titik yang lebih tinggi lagi. Untuk kedepannya juga harus fokus ke akademik seperti yang dikatakan Nina tadi, bahwa kita selaku mahasiswa tidak boleh lupa akan tujuan utama kita, karena orang tua kita sejatinya menitip pesankan untuk kita tetap kuliah. Jadi harus tetap mempertahankan akan nilai akademik kita. Jadi jangan sampai abai terhadap akademik kita sendiri. Iya. Tapi kalau terkait dengan nilai selama ini bagus ya? Alhamdulillah. Iya, memang bagus karena kalian kan siswa mahasiswa berprestasi ya. Sedangkan untuk yang eksternal saja kompetisi debat berhasil, apalagi untuk penguasaan materi kuliah internal di kampus. Baik sahabat Jati sekalian, jadi ternyata untuk kemudian peningkatan kapasitas mahasiswa diantaranya indikatornya adalah menurut saya terkait dengan prestasi kampus, prestasi mahasiswa dalam kompetisi debat hukum maupun
juga debat konstitusi. Ini khusus untuk mahasiswa Fakultas Syariah maupun hukum. Jadi ukuran mahasiswanya ataupun kampusnya bisa bersaing ke depannya adalah bisa dilihat dari indikator alumninya dan juga indikator kapasitas mahasiswanya. Lihat bagaimana prestasi kampusnya, bagaimana capaian-capaian mahasiswanya. Dan hal semua itu bisa tercapai kalau kemudian sejak dini itu dilakukan pengembangan, peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas tidak hanya terbatas pada bangku kuliah saja, ya. Memberikan kuliah, menerima kuliah rutin, tapi juga mesti memperbanyak kegiatan intrakampus dan juga kegiatan ekstra kampus. Libatkan mahasiswa sebagai peserta, sebagai panitia, karena ternyata banyak ilmu yang bisa didapatkan di luar sana lewat kegiatan-kegiatan ekstra itu, yang hal itu bisa jadi tidak didapatkan di bangku kuliah. Jadi ilmu dan pengetahuan di bangku kuliah dipadu dengan prestasi, capaian lewat peningkatan kapasitas lewat kegiatan ekstra kampus, tentunya ini akan menjadi penopang untuk kemudian pencapaian prestasi mahasiswa dan juga nanti bisa mengharumkan nama fakultas, nama kampus ke depannya. Demikian sahabat Jati, dialog kita pagi hari ini tadi menghadirkan narasumber Yuyun dan Intan. Ini adalah mahasiswa semester 2 program studi hukum keluarga Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Terima kasih Yuyun dan Intan sudah berbagi di meja podcast Jati ini. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Dadah.